Kristus di kayu salib ada ekspresi tertinggi dari kasih. Tadi saya sudah singgung sedikit. Abraham saja bisa mempersembahkan anaknya karena kasihnya dan imannya kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah lebih besar dari apa yang dilakukan Abraham. Karena dia harus mengorbankan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di sana, satu bisa memberikan dan dua mengorbankan. Jadi Allah memberikan sekaligus mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya yang besar bagi dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan jalan untuk menyelamatkan manusia. Dengan kasihnya besar dan berbagai cara dan tindakan, Allah menyatakan keselamatan darinya. Ini bisa kita lihat dijelaskan dalam Ibrani. Allah berulang-ulang kali berbicara kepada manusia. Perjanjian keselamatan pertama yang disebut dengan Protengalium, ya, disebutkan dalam Kejadian 3 ayat yang 15 ketika Allah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan membunuh seekor binatang dan mencurahkan darah untuk pertama kalinya di situ. Jadi kulit binatang yang menutupi manusia itu harus terjadi dengan penumpahan darah. Dan dosa kita yang begitu besar telah ditutupi oleh pengorbanan Yesus melalui pencurahan darahnya. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihat kita orang yang sudah ditutupi dengan darah Yesus. Amin. Sehingga kita tidak dimurkai. Sehingga Paulus berkata, kita yang tadinya adalah orang-orang yang patut dimurkai, sekarang tidak. Kenapa? Karena Allah sudah disenangkan dengan korban Kristus. Dengar baik. Allah tidak disenangkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Allah disenangkan ketika kita percaya kepada korban Kristus. Karena hanya korban Kristus saja yang menyenangkan Allah, korban yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang berkata kebaikanku dapat membuat Allah senang sehingga aku diselamatkan, itu ada pikiran yang salah. Bukan kebaikan kita yang membuat Allah senang. Yang membuat Allah senang ialah ketika kita percaya kepada korban anaknya. Karena hanya korban Yesus saja yang membuat hati Allah senang, murkanya menjadi reda. Sudah saya jelaskan tadi. Sebab pada waktu Yesus nanti di kayu salib tadi, dia menanggung dosa dunia dan semua murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepadanya. Dan sekarang Allah tidak murka lagi. Maka di dalam perjanjian baru sudah dikasih oleh Tuhan, gambaran Allah yang penuh dengan kasih. Karena murkanya sudah ditimpakan kepada anaknya, Yesus Kristus. Oh, terpujilah Allah, karena hari ini saya tidak dimurkai. Karena seluruh murka telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, kalau dikasih oleh Tuhan, Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Musa, Daud. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa turunannya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Perjanjian ini digenapi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dengan demikian keselamatan itu berpusat pada karya Kristus melalui kematiannya di kayu salib sebagai pernyataan kasih Allah yang tertinggi dan terbesar. Saya ingin menjelaskan ini. Nilai saya dan saudara tidak ditentukan oleh pendapat manusia. Harga kita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tapi oleh Allah sendiri. Ada dua hal yang menentukan nilai kita yang sangat tinggi. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Satu-satunya dari ciptaan. Malaikat pun tidak. Hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu dikatakan puncak tertinggi dari penciptaan Allah adalah manusia. Sehingga ketika Dia menciptakan hari pertama, kedua, 3 sampai 5 semuanya baik. Tapi ketika Dia selesai menciptakan manusia, sungguh amat baik. Namun manusia ini berdosa, sehingga gambar Allah tercoreng. Tapi manusia tetap memiliki gambar Allah. Gambar itu tidak hilang, tapi tercoreng. Karena dosa telah menjalar ke semua aspek manusia, mempengaruhi hati, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan manusia. Ini yang disebut dengan total depravity, kerusakan total. Lalu di dalam Efesus pasal yang kedua diberitahukan Allah dalam Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Gambar itu dipulihkan. Dan bayaran untuk penebusan kita itu adalah bayaran paling tertinggi. Bukan korban binatang, tetapi korbannya putra Allah sendiri.
Bayaran yang paling tinggi yang dapat dibayar oleh seseorang adalah barang yang paling berharga yang dia miliki. Menurut saudara, yang paling berharga dimiliki oleh Allah adalah putranya sendiri. Kalau saudara mempunyai anak kesayangan, saudara akan berikan apapun. Yang penting anak saudara tidak kemana-mana, baik dan sehat. Betul nggak? Karena itu paling berharga, betul? Itu berarti kita dibayar dengan bayaran tertinggi. Kita diciptakan dengan ciptaan tertinggi, puncak dari penciptaan. Itu harga kita. Yang kedua, ketika kejatuhan, kita dibayar dan ditebus dengan bayaran tertinggi. Maka nilai kita itu tinggi di dalam Tuhan. Saudara, jangan biarkan orang menjatuhkan nilai kita. Ini nilai kita. Ada orang yang dilahirkan dari orang tua yang selalu menghina anaknya. Kamu bodoh. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat kamu berharga. Tapi orang tuamu yang tidak bisa melihat nilaimu di hadapan Allah, tapi menilaimu dari pandangannya sendiri. Ada guru yang terlalu kejam lalu menghina anak didiknya mungkin. Di sini tidak ada. Di tempat lain ada mungkin. Menganggap muridnya terlalu bodoh dan tidak bisa masuk di ruangan ini. Dia tidak melihat anak ini dari sudut pandang Allah. Yesus mati bukan hanya untuk orang hebat, tapi untuk semua dosa manusia. Itu berarti orang yang dianggap bodoh oleh dunia, kata Rasul Paulus, Yesus juga mati untuk dia. Maka orang ini sebodoh apapun dalam pandangan manusia, dia berharga di hadapan Allah. Itu nilainya, karena Yesus memberikan dirinya untuk dia, nilai tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Harga tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Bisa menangkap? Maka jangan pernah merendahkan, meremehkan siapapun. Mungkin kita anggap ini idiot, tapi Yesus juga mati untuk orang idiot. Sebenarnya, jangan pernah merendahkan dan meremehkan seseorang. Maka kita harus melihatnya dari kacamata betapa berharganya. Begitu. Jadi jangan lagi menilai diri kita dari pandangan orang lain, dari pandangan manusia. Oh, kita bisa saja bekerja sebagai cleaning service, sebagai tukang parkir. Itu adalah pekerjaan. Bisa saja ada orang yang duduk pada posisi Perdana Menteri mungkin. Ya. Seperti Abraham Kuyper, Perdana Menteri di Banda. Seorang teolog, tapi Perdana Menteri. Sampai kepada orang yang hina, sama berharganya. Jangan dinilai dari pekerjaannya, tapi dinilai dari bagaimana Yesus mati untuk menebus. Amin. Jadi saya dan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, di pandangan Allah kita sama harganya. Karena Yesus membayar dengan harga yang sama. Amin. Tidak ada dibeda-bedakan. Semua sama pembayaran kita. Tapi setiap orang dipercayakan dalam berkarya berbeda-beda satu sama lain, tapi tidak menentukan nilai kita di hadapan. Jadi sekarang bisa menangkap, ya, jangan lihat dari penampilan, tapi lihat dari nilainya. Setelah saya dikasih oleh Tuhan, saya akan gambarkan begini, pentingnya nilai itu. Kalau Bapak bilang ada yang di luar bawa uang 100.000, ada yang nggak mau. Ini hanya ilustrasi, ya, 100.000. Kita tahu ini baru masih. Karena uang 100.000 ini di tempat yang mohon maaf, ini kan contoh ilustrasi. Saya gosok-gosok di sini. Kira-kira kalau saya kasih, apa saya mau? Ada yang mau kasih? Saya kasih nih. Baru saya gosok di sini tadi. Ada yang mau? Ada yang mau. Sekarang ada yang mau nih? Sudah saya kocek-kocek seperti ini. Ada yang mau masih? Hah? 100.000 loh? Ada yang mau? Masih mau? Masih mau? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Kalau saya kasih ini ada yang mau? Kenapa mau? Walaupun ini tadi dari yang baru, yang baik, tanpa celah, tanpa cacat, sudah saya kucek-kucek, sudah saya injak-injak, tetap ada yang mau. Kenapa? Karena nilainya, bukan penampilannya. Sana kan? Karena nilainya 100.000. Maka saya dan saudara bernilai, bukan karena penampilan kita, tapi karena bayaran tertinggi yang telah Allah bayar bagi kita. Amin. Maka jangan melihat penampilan,
tapi hargai nilaimu dari sudut pandang Tuhan. Ketika orang tuamu mungkin tidak menghargai kau, kau harus berkata, Allah menghargai itu. Amin. Ketika orang lain tidak menghargai kau, kau harus melihat dirimu depan Allah. Allah menghargai itu. Dan temukan apa yang Allah maksudkan bagi hidupmu. Bahkan orang yang paling bodoh, dianggap paling bodoh oleh dunia, kata Rasul Paulus, dipakai Allah untuk mengeluhkan hikmat dunia ini. Amin. Karena mereka sadar, mereka orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Mohon maaf, ini hanya contoh tadi. Supaya saudara tahu, jangan lihat dari penampilan, tapi lihat nilainya. Kalau saya nggak kasih ilustrasi itu tadi, saudara akan susah untuk menangkap bagaimana menghargai nilai saudara-saudara. Ya. Nah, Allah telah memberikan pemberian terbesar, the greatest gift. Kata Yunani terjemahkan dengan mengaruniakan, ada edoken, saya katakan tadi, kata kerja aktif yang berarti memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Saat Kristus diberikan kepada kita, Kristus diberikan sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah mengorbankan anak sendiri merupakan demonstrasi tertinggi kasihnya bagi manusia. Rasul Paulus mengatakan, coba perhatikan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Masih apa? Coba kita baca sama-sama. Akan tetapi di 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk semua orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Kita yang berdosa itu siapa? Ini dia. Kita yang sombong, kita yang egois, kita yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, kita yang memfitnah, kita yang menggosip, kita yang memandang rendah orang lain, kita yang penuh dengan kebencian, penuh dengan hujat, serakah, sumpah serapah, iri hati, tidak adil, berdusta, menipu, mencuri, membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Kita yang sakit-sakitan, kita yang lemah, kita yang mandul. Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dalam keadaan jatuh, kita sebagai orang berdosa dengan hati memberontak terhadap Allah, Allah memilih mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak bersalah. Jadi ekspresi kasih yang pertama dan tertinggi adalah pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Salib adalah pengikat konstan. Allah mengasihi kita dan menaruh nilai tertinggi dengan memberikan putranya.